Oke, halo cuy, balik lagi sama gue Riko di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini kita bakal naik mesin cuy. Jadi mesin gue ini udah datang ya. Ini mesinnya, ini rangkanya, ini bodinya, ini undercowl, knalpot, dan ini ada olinya yang gue pakai sama radiator, air radiator maksud gue. Terus ada velonya juga nih. Buat yang penasaran velo gue kayak gimana ya. Kayak gini cuy, bengkok. Nah ini buat yang penasaran juga box filter gua kayak gimana tuh, kayak gini ya, bolong cuy. Tuh buat masukin velonya. Nah ini oli yang gua pakai ini sebenarnya ini lebih aneh. Aduh azan lagi, tunggu ya cuy. Untuk olinya biasanya tuh kan gue pakai ini ya, oli Kawasaki yang full sintetik. Nah oli full sintetik Kawasaki itu dia spesifikasi dan pengesannya udah APSN sama JSO MA2. Harga ini tuh sama kayak harga yang ini nih. Jadi yang ini tuh lebih mahal nih. Kok bisa bang gitu ya? Padahal Kawasaki juga buatan sel gitu. Ini AX7 yang cuma semi sintetik nih coy. Nah ini tulisannya tuh ya, pelumas semi sintetik. Ini tuh semi sintetik dan ini full sintetik. Yang ini harganya sama coy. Ini 75 sampai 80. Yang ini tadi gue beli di selnya itu langsung harganya 79.000 coy. Jadi menurut gue sih kalau kalian nyari oli dengan harga 80.000 udah full sintetik, mendingan ini nih cuy. Pakai yang Kawasaki. Soalnya dia Kawasaki tuh kerja sama Sel ya. Bisa harganya murah tuh karena Kawasaki nge-rebrand sendiri. Ini mana nih PT Sel nih. Nah tuh diproduksi oleh PT Sel. Sama-sama Sel tapi Kawasaki lebih murah, jadi mendingan pakai ini aja cuy. Nah ini tadi gue bawa uangnya kagak cukup cuy ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya cuy ya. Pakainya yang semi sintetik aja. Untuk oli nanti gue cuma pakai 2 liter doang. Sama filter olinya ini juga gue baru denger nih merek Sakura SF lagi. Aduh, lagi-lagi ada SF lagi. Gimana gue mau bisa move on coba, di mana-mana ada SF ya cuy ya. Ini merek Sakura dari ADR cuy, ADR Group. Ini produksinya di Jatake Tangerang ya. Ini gue juga baru tahu. Nah ini pakai filter oli mobil punya Nissan ya. Punya Nissan cuy. Biasanya gue pakai R25 cuy. Tadi gue ke R25 deket rumah kosong guys ya. Ya udahlah gitu. Terus ini juga bensin udah gue isi pakai Pertamax Turbo cuy. Tapi Pertamaxnya nggak gue kuras karena gue susah buka bawah tangkinya. Jadinya ya udahlah dicampur aja guys bensinnya guys. Oke, langsung kita lihat mesinnya coy ya. Nah ini isi radiatornya dari sini guys. Radiator segala macam ya. Nah ini mesinnya udah diapain aja bang. Jadi mesinnya tuh udah gue balikin standar ya guys ya. Ini udah gue balikin standar jadi standar remap guys ya. Itu kalau kalian percaya cuy. Kalau kalian nggak percaya terserah kalian guys ya. Nah, ini dalam throttle bodinya. Terus ini sempat karat kenapa cuy? Nah ini sempat karat karena gue pakai air radiator mobil cuy. Jadi untuk kalian yang masih pakai air radiator punya mobil jangan cuy ya. Jadi kalau untuk khusus motor tuh air radiatornya tuh ada yang namanya anti karat cuy. Sedangkan kalau untuk mobil setahu gue tuh anti karatnya tuh kurang bagus gitu ya pada air radiator mobilnya tuh. Jadi mendingan pakai yang khusus motor aja kayak gini nih cuy. Ini khusus motor nih cuy. Intinya nih murah lah. Ini 37.000 dapat 1 liter. Kulannya nih juga kurang lebih sih 2 liter kurang guys ya untuk mesin yang udah dicopot gitu. Untuk reservoirnya juga ini masih banyak ya. Ini masih banyak waktu itu gue lupa dah ini ngisi di mana ya. Nah ini masih banyak banget cuy. Nih. Gak kelihatan ya. Di bawah dia cuy di sini. Nah untuk spek mesin yang sekarang gue nggak nyebutin dulu ya karena gue belum tahu larinya kayak gimana. Jadi mungkin nanti aja guys kita nyebutin speknya tuh ini udah jadi spek apa gitu ya. Nanti temen gue bakal datang ke sini juga buat bantuin masang mesinnya cuy. Nah ini shocknya guys ya. Shocknya warna kuning. Tapi bukan orange guys, ini custom ya. Oke, ini lagi proses naik mesin ya dari Joe Garage nih. Mesinnya guys. Nih nyalain dulu. Oke, ini moment of truth ya. Lagi nyedot tuh dia. Udah nih. Oke.
Nyalain dah. Starter. Gue ngeri dah. Ntar bang, belum turun kayaknya. Akinya ya? Kalau udah gue cas loh. Iya, akinya. Oh iya. Ya udah, ntar gue cas dulu bang. Kayaknya ngedrop dah. Gue kurang tahu ya nih tadi. Ini kayaknya ngecas dah. Jadi 0 nih dia. Harusnya kalau full dia ininya full 4 nyala. Kayaknya ngedrop. Terus ada benar aki. Wah, nggak putus ya? Mati total kan dia. Iya. Aki-aki. Ya pakai aki Vario. Kita buktikan ya Vario itu tangguh. Berapa volt ini ya? Punya Ninja 12 kalau nggak salah. Berapa ya? Baterainya telah diisi dengan elektrolit. Jika tegangan terbuka di bawah 12, volt, baterai ini perlu diserem kembali. Oh, berarti ini 12 volt juga harusnya. Cuma lebih kecil doang nih. Atau berapa ampere ya? Yang paling berani Kevin anjing dipegang juga sama dia. Biasanya plusnya dulu bang, baru minusnya. Nyala ya? Bentar bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa ya? Jangan ya bang. Kasian aki lo nanti lo malah ngecas lagi. Selalu udah sambil digas coba. Apa ada yang setelan keteng atau apa kencengan nggak? Ngaruh nggak sih? Gue juga nggak tahu ya dibongkar apa nggak sama abang. Kok businya udah dipasang kan? Udah. Busi ada ya? Ada. Dalam. Kalau mau tahu bener-bener nyala apa enggak, karena kan mesin dingin banget ya. Iya. Dorgi. Didorong. Iya dorgi. Coba nggak? Terus keluar mobil ya? Iya sih. Terus selalu sih gua. PR juga ya? Terus selalu. Kalau gua mah ngikut. Gimana ya? Starter kan mungkin nggak kuat. Biar tahu fix nyala apa enggaknya dari dorgi. Apa gue tanya mekanik dulu? Boleh? Ininya kemarin dikencengin atau enggak ya sama dia? Oh, setelan ketengnya. Iya. Coba. Ini pasti ada masalah dah. Tapi nggak muncul kodenya ya? Muncul cek aja dulu nggak nyala kan? Nggak nyala. Kabel nggak ada. Coba lagi. Sambil digas. Aman sih harusnya. Emang dari mesin ini. Mesin ini. Nggak mau nyala cuy motornya cuy. Nah oke cuy, jadi karena motornya nggak mau nyala ya, jadi besok kita cek businya ada api atau enggak. Soalnya tadi beberapa kali didorong nggak mau nyala cuy. Kasian juga Jo, udah malam ya, udah jam 9-an lewat. Karena ini cuma naik rangka doang, jadi tugasnya dia udah selesai ya. Tinggal kita nyari permasalahan apa ini masalahnya cuy. Oke, ada stiker apa guys? Mungkin lanjut besok cuy ya, kalau nggak tahu kapan video ini tayang ya. Oke cuy, setelah ditelusurin ya ternyata businya tadi itu ternyata nyala guys. Cuma apinya kecil, gue nggak tahu kenapa apinya kecil. Apakah dari akinya nggak kuat buat ngangkat, buat ngalirin listrik. Terus ini juga injektornya kering cuy, nggak nyemprot dia ya. Jadi intake-nya juga pun tadi nggak basah gitu loh. Ini juga nggak basah nih. Jadi harusnya kalau di starter dia nyemprot cuy. Nih si ini tuh nyemprot nih, si injektor. Tapi ini kagak, gue nggak tahu udah kenapa. Ini niatnya mau gue pasang aja, nanti coba mau gue jumper akinya dah pakai aki mobil ya. Semoga bisa ya nyala ya. Udah capek banget gue nyariin nih, masalah mesin kagak mau nyala ya. Udah kan tinggal nyalain kan? Iya.
bukan akinya. Bukan akinya kan. Nah, gue udah sempat nyoba juga. Ini udah dicas ya tuh. Ini bahkan sambil colok ya, sambil dicas nih. Dinyalain masih nggak mau guys. Lah, kok bunyi dengungnya hilang guys? Anjay. Wah, full pump ya guys. Full pump aja, Cok. Kena full pump nih guys. Tambah lemah ya full pump ya. Tadi alat ngecasnya udah gue copot nih. Tuh, gak ada bunyi sama sekali ya. Harusnya bunyi ngong sekitar 2 detik. Ini nggak ada, di starter pun nggak bakal bisa coy. Nih guys, gue kan bingung ya cara bersihin apa namanya injektor. Ini kan harus dicopot nih bautnya nih. Gue udah nyopot malah jadi kayak gini anjay tuh, jadi botak tuh. Akhirnya gue nggak berani kan. Ini guys, perhatiin guys ya, boleh nggak sih kalau gue semprot gini kayak itu cairannya masuk nggak guys? Harusnya masuk ya, yang ini lebih parah anjir. Yang sebelah kanan lihat nih. Ada bunyi-bunyi gitu coy. Itu apanya sih? Masih itu artinya nggak mampet kan coy. Ini ada warna kayak gini tuh apa guys? Ada warna coklat ini. Oke, tadi udah gue coba benerin ya. Soket-soket udah kepasang semua. Sensor TPS depan, belakang, sekunder udah semua. Ini juga selang bensin. Coba guys. Takutnya ada bocor knalpot enggak ya? Ini mau gue coba nyalain dulu sampai kipasnya nyala coy. Mau ngecek. Oke cuy, jadi kemarin waktu pas dinyalain sampai kipasnya nyala itu, ini radiatornya keluar cuy. Ternyata ini pipanya nggak rapet cuy. Nah ini ada pipa yang nggak rapet nih cuy di sini. Klem-klemannya kurang kesana. Gue juga nggak tahu ya itu bocor atau enggak ya di pipa sananya. Nanti mau gue benerin dulu hari ini cuy. Ya gue coba dulu tangkinya ya. Nah, oke nih selangnya udah gue kencengin ya. Kleman yang ini nih. Nah, itu. Semoga aja udah nggak bocor lagi. Terus juga tadi air radiator udah gue tambahin ya. Yes. Udah gue tambahin. Mari kita starter cuy. Ini air radiator penuh ya tuh, naik ya. Berarti ini udah normal ya, nggak ada bocor lagi sih harusnya. Tadi klem-klemannya udah kenceng, nggak netes lagi. Bawah juga udah gue bersihin ya, nggak netes lagi tuh. Harusnya aman cuy. Coba guys, kita hidupin lagi guys.
Oke cuy, mungkin nextnya gue bakal beli aki ya, karena nih aki udah 2 tahun nih. Ini motor juga udah 8 tahun ya umurnya. Ini udah mau ganti aki yang ketiga cuy. Berarti udah mau make 4 aki nih cuy ya. Tahun ke-8 nih motor. Mungkin juga kedepannya gue bakal mapping, stay tune terus aja di channel YouTube gue. Nanti mappingnya di mana cuy? Apakah gue bakal pakai Bajajnya lagi atau enggak? Karena nih motor nggak bakal bisa dibawa jalan dulu sebelum mapping cuy. Nanti kita pakai Lala Move aja cuy ya di towing nanti ya. Mungkin sekian dulu guys vlog dari gue ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa guys? Selamat aja guys ya. Dadah.